Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Bengkari. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Ekonomi, mahasiswa semester 7. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah teori akuntansi semester 7. Akuntansi perusahaan jasa merupakan sistem pencatatan keuangan yang digunakan oleh perusahaan jasa. Menurut Philip Kotler, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menawarkan suatu elemen yang sifatnya intangible, tapi manfaatnya dapat dirasakan. Selain itu, pada transaksi tersebut tidak ada perpindahan kepemilikan. Jika uangnya telah dibayarkan dalam suatu pembelian jasa, maka pembeli tidak lagi memperoleh tambahan benda yang dapat ia bawa pulang. Di sini ada jenis kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa. Yang pertama ada usaha jasa pendidikan seperti kursus dan bimbingan belajar. Yang kedua ada jasa penginapan. Yang ketiga ada jasa penyedia layanan komunikasi. Yang keempat jasa perawatan tubuh. Yang kelima jasa profesi. Yang keenam jasa travel seperti perjalanan Gojek. Yang terakhir yaitu jasa layanan reparasi dan instalasi seperti pada reparasi ponsel atau bengkel. Berikut ini adalah jenis-jenis transaksi perusahaan jasa. Yang pertama adalah pembelian. Suatu sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah pendapatan, penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Yang ketiga ada pembayaran beban-beban, adalah penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran atau penyusutan nilai aktiva. Yang berikut ada penerimaan piutang, adalah hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan. Yang kelima ada investasi atau aktivitas penanaman uang atau modal untuk tujuan memperoleh keuntungan. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada bukti transaksi. Kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum, kemudian diposting lagi ke dalam buku besar, kemudian dibuatkanlah neraca saldo untuk mengetahui transaksi ini seimbang atau tidak. Setelah itu dibuatlah jurnal penyesuaian, lalu dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu terdiri dari berbagai jurnal-jurnal, yaitu buku besar, jurnal umum, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Lalu yang terakhir dibuatkanlah jurnal penutup. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, kita harus mengetahui dulu saldo normal akun. Yang pertama adalah akun aset atau aktiva. Nah, di sini ada tanda plus dan tanda minus. Nah, tanda plus ini bertambah dan tanda minus ini berkurang. Saldo normalnya di debit. Artinya aset ini jika dia bertambah, dia akan dicatat di sisi debit. Dan jika dia berkurang, dia akan dicatat di sisi kredit. Begitu juga dengan utang, modal, pendapatan, dan beban. Utang berkurang di debit, bertambah di kredit. Modal berkurang di debit, bertambah di debit. Nah, begitu juga dengan pendapatan dan beban. Nah, berikut ini adalah contoh jenis transaksi dan cara pencatatannya ke dalam jurnal umum. Yang pertama, di tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya itu menginvestasikan uangnya sebesar 500
juta. Nah, di dalam jurnal umum di situ tanggal 5 Januari keterangannya kas pada modal, yaitu kas di debit, modalnya di kredit. Karena kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Karena kas bertambah dicatat di sisi debit dan modal bertambah dicatat di sisi kredit. Nah, tanggal 11 2018 itu dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor. Artinya Pak Jaya ini dia masih gedung kantornya itu masih sewa. Jadi dia harus membayar sewa kantor itu setiap tahun. Nah, di dalam jurnal di situ ditulis di keterangan beban sewa pada kas. Artinya beban sewa itu biaya sewa yang dikeluarkan. Nah, beban itu bertambah dicatat di debit, sementara kas itu berkurang karena dia mengeluarkan uang. Tanggal 15 Januari 2018 dia membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta. Nah, perlengkapan ini dia masuk ke dalam aktiva. Jadi perlengkapan jika dia bertambah dicatat di sisi debit, jika dia berkurang dicatat di sisi kredit. Di sini yang bertambah adalah perlengkapan dan yang berkurang adalah kas karena dia mengeluarkan uang. Di tanggal 20 Januari 2018 dia menerima pendapatan penjualan tunai sebesar 100 juta. Nah, di dalam jurnal umum ada kas pada pendapatan jasa. Nah, kenapa pendapatan jasa bisa dikredit? Karena pendapatan jasa jika bertambah dicatat di sisi kredit. Nah, di sini kas pada pendapatan jasa, artinya dia menerima uang sekaligus menerima pendapatan jasanya sebesar 10 juta rupiah. Baik, sekian kali ini pembahasan kita mengenai akuntansi perusahaan jasa di bagian jurnal umum. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dan kekurangan, dan semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.